siswa akan dilatih untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter, multikultural, dan kewarganegaraan dalam pembelajaran IPS secara kreatif dan inovatif. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini terdapat 4 CPMK. Yang pertama, melakukan analisis terhadap berbagai temuan baik secara konsep maupun kegiatan praktis di lapangan sehingga secara komprehensif memiliki cara berpikir kreatif dalam mengamati berbagai fenomena yang ditemui dalam bidang pendidikan. CPMK yang kedua adalah mengembangkan, mengevaluasi, pembelajaran secara inovatif sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal sekolah. CPMK yang ketiga adalah menganalisis, memodifikasi, dan merekonstruksi pembelajaran sesuai dengan nilai, norma etika, dan karakteristik perkembangan peserta didik. Dan CPMK yang keempat adalah mengembangkan konsep pembelajaran inovatif disertai dengan konsep inovasi pendekatan, strategi, media, sumber belajar, metode, teknik pembelajaran yang sesuai dengan potensi lokal sekolah. Untuk proporsi penilaian pada mata kuliah pembelajaran IPS SD pada semester genap ini, yang pertama adalah terdapat penilaian kehadiran sebanyak 10%, kemudian proporsi untuk kuis 5%, proporsi untuk tugas, proyek, dan case base masing-masing 20% dan 20%, proporsi untuk UTS 20%, dan proporsi untuk UAS adalah 20%. Sedangkan sistem pada penilaian setiap responsi per sesi atau per pekannya adalah melalui LMS. Kita menggunakan LMS Standing yang di sana terdapat lecture note dan juga PowerPoint, dan responsi tersebut bisa berupa pilihan ganda, kuis pilihan ganda, dan juga tugas diskusi, case base, dan project base. Untuk penilaian SUMO, kami juga menggunakan sistem penilaian baik learning online maupun offline. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan video pembelajaran IPS SD berkaitan dengan pengembangan pembelajaran kearifan lokal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita balik dulu. Jika ini kita sudah selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah masuk ke sesi 12 ya saat ini. Sebelum saya menjelaskan materi terkait dengan sesi 12, mari kita ulas lagi materi di minggu lalu terkait dengan tugas kelompok ya. Ada proyek pembuatan media pembelajaran IPS sesuai dengan IPS, gitu ya. Ini sudah ada 2 kelompok yang terlihat medianya sudah selesai ya. Silakan kelompok siapa yang ingin mengulas medianya, tujuannya kemana ya terkait dengan materi IPS, kemudian bagaimana pembuatan medianya dan seperti apa yang kita gunakan media ini langsung pada saat ini. Ya, silakan yang coba. Boleh? Ayo. Silakan, kita siapa dulu? Kelompok sama ini. Oh iya, boleh lanjutin juga. Ya. Nah, ini terkait apa ini? Ini fenomena alam ini.
adalah kekhasan suatu daerah, kebiasaan suatu daerah yang dimiliki oleh masyarakat pada daerah tertentu. Di Sukabumi kan apa tadi sama. Kalau kita apalagi selain biasanya atau misalnya daerah lokal itu apa? Ya, tadi sempat ada. Di Sukabumi ada namanya rencana 1 tahun ya. Ya, rencana 1 tahun di daerah Sepuhan. Ada. Ya, selanjutnya dari apa dan dari daerah apa lagi? Ya, tradisional atau tradisional. Oke, tradisional dari masyarakat ya. Betul, ada lagi. Ya, itu adalah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Makanan tradisional tadi misalnya di Sukabumi dengan Jawa Tengah ya sama mungkin ya. Makanan tradisional mungkin sama tapi beda namanya. Ya, kalau contoh misalnya di kita makanan tradisionalnya atau gemplong. Ya, gemplong dari lelehan gula merah ada tepungnya di dalamnya. Di kita namanya gemplong. Nah, di Makassar namanya taripang. Gitu. Padahal sama-sama makanan gemplong gitu ya, cuma beda namanya. Gitu, contohnya sedemikian. Oke, lanjut. Kearifan lokal itu ya merupakan istilah yang diperkenankan oleh Pietro-Heidi, yaitu the sum of cultural characteristics which the vast majority of people have in common as a result of their experience in early life. Gitu. Jadi bahkan kearifan lokal itu bisa dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masyarakat. Contohnya misalnya masyarakat Jawa misalnya, mereka itu selalu mempercayai bahwa ketika ada misalnya hari 1 Muharram misalnya, itu selalu ada upacara besar ada misalnya. Nah, hal demikian itu kadang kita bingung bagaimana caranya mengembangkan belajar kearifan lokal tapi berdasarkan potensi daerah. Bagaimana kaitannya? Kita belajar ya. Selanjutnya adalah di sini ini satu kearifan lokal tadi saya sebutkan ya, ada hubungan itu ada sekian dan gotong royong kan, kemudian ada utang dan selanjutnya ini makna kearifan lokal, makna budaya dan nilai lokal itu jelas ya. Nah, berkaitan dengan kearifan lokal kita harus paham ya. Ketika saya bukan orang asli Sukabumi, saya harus tahu kearifan lokal di sini seperti apa atau bagaimana budaya. Jadi saya sudah mengerti memahami ya, contoh misalnya ya, contoh memahami gambaran seperti itu penting. Selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan hidupnya yang jelas. Biasanya masyarakat lokal itu memiliki, kita bisa menyebutnya dengan indigenous knowledge. Misalnya gini, pernah diobati dulu pas kecil menggunakan obat tradisional dan daun-daunan misalnya. Ya, itu kemampuan bertahan hidup masyarakat lokal. Gitu. Ya mungkin pada zaman dahulu, ketika sejarah dulu belum ada medis seperti sekarang banyak dokter di mana mungkin zaman nenek kita di zaman dahulu itu mungkin jatuh misalnya kena luka pakai obat gitu, obatnya tapi dari daun-daunan ya, yang hanya digunakan
Sulawesi Selatan. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, ini olahraga ini salah satu contohnya tadi ya. Ini yang pertama itu nilai sosialnya apa kira-kira? Kebersamaan. Terus apa lagi? Gotong royong. Kalau orang harus naik ke atas itu berarti harus apa? Bersama. Harus apa? Menjaga keseimbangan. Coba kalau misalnya saya di bawah misalnya ya, yang lain lebih besar gitu misalnya kan seimbang. Itu kan jadi misalnya di sini adalah keseimbangan, gotong royong, apalagi kestabilan kan gitu ya. Percaya diri dan tidak boleh apa? Kalau dalam bermain itu tidak boleh apa? Curang, betul sekali Bella, tidak boleh curang ya. Ya ini salah satu contoh nilai etika sosial pada permainan olahraga di masyarakat Bugis ya. Oke teman-teman. Nah saat ini sekarang silakan teman-teman masing-masing kelompok mencari permainan tradisional atau kearifan lokal apa, tidak harus dari permainan tradisional ya, boleh dari makanan misalnya. Yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran IPS SD. Ya, misalnya diambil dari nilai sosialnya kan, atau diambil dari misalnya tradisi adat misalnya, tradisional makanan dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan main colok juga boleh, misalnya gitu. Ya, oke teman-teman, silakan dibentuk kelompok. Nanti kita akan diskusi ya. Bila tadi manipulasi itu apa gitu? Silakan kelompok yang sudah sudah mengidentifikasi kearifan lokal dari daerah mungkin ya. Ya, silakan coba yang bisa menjelaskan. Boleh? Ya, silakan dari sama-sama. Oke, kelompok kami akan menjelaskan tentang egrang. Egrang adalah Permainan tradisional yang berasal dari Jawa, terbuat dari buah-buah bambu yang memiliki alas untuk tumpukan kaki yang biasanya dimainkan oleh anak-anak. Oke. Nah, fungsi dari egrang ini juga selain itu adalah biasanya untuk melatih keseimbangan, ketangkasan, dan keberanian serta kepercayaan diri. Tetapi dulunya itu biasanya masyarakat ini sebagai alat bantu melintasi banjir atau berlumpur. Seperti itu. Berarti nilai sosialnya adalah salah satunya adalah keberanian. Betul. Ya? Oke, keberanian. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya siapa? Kelompoknya Oke, untuk silakan kalau nih sama Rosita. Oke, oke. Yang keluar ya. Oh ya, silakan. Oke. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang permainan tradisional, yaitu permainan dengklok. Dengklok adalah permainan tradisional yang melibatkan gerakan menghentakkan kaki secara bersamaan ke tanah. Gerakan dasarnya yaitu menghentakkan kaki ke tanah secara bersamaan yang kemudian menjadi dasar berbagai variasi gerakan permainan dalam permainan ini. Biasanya permainan ini dimainkan tanpa alat, hanya menggunakan garis dan kotak yang digambar di tanah. Namun ada juga variasi yang menggunakan kartu atau benda kecil yang dilempar ke dalam kotak. Ya, berarti nilai sosialnya adalah nilai utama terkait dengan apa nih? Permainan terkait dengan ketangkasan dan ketelitian. Ya. Oke, terima kasih banyak.
atau isi supir kecil yang dimasukkan, terus ada pelimpan atau ada seperti kertas atau apa untuk mungkin apa ya? Ya buat berdoanya. Nah nanti cara bermainnya itu ditekan dari satu sisi untuk mencapai target sasaran tersebut. Nah permainan nyipet ini juga setiap ada festival budaya selalu ditunjukkan atau dipertunjukkan Ya, dari Cika, situ. Ya, oke, terima kasih kepada ya. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mendeskripsikan hasil identifikasi dari kartu novelnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Tadi misalnya dari contoh permainan tradisional yang sudah dipaparkan oleh kelompoknya Suci, Salwa sama Setri. Tadi misalnya Igra. Nah, Igra ini selain nilai sosial di sana keseimbangan. Kemudian kalau dalam pelajaran IPAS ya, SD itu kan IPS dan IPA jadi satu IPAS. Nilai sosial tadi sudah. Nah, kalau IPAS itu jadi satu sudah kira-kira. Apa kira-kira dalam selain nilai sosial tapi juga terkandung dalam permainan tradisional? Apa? Energi, gaya ya. Ya kan kalau tidak ada gaya yang didorong, ya gerak jangan jalan kan? Iya. Apa lagi? Contohnya misalnya gravitasi bumi. Ya kan kalau gerak kalau ada gravitasi bumi nanti terbang ikannya. Gitu ya. Nah ini contohnya ya. Itu identifikasi kearifan lokal. Selanjutnya tadi dari permainannya tradisionalnya dari suku tadi Sakya. Ini ya. Kalau di Sonda mungkin namanya apa tadi? Sonda ya. Sama sebenarnya ya. Nah kalau ini tadi jelas ya sosialnya adalah penambahan penelitian gitu kan ya. Kemudian kalau dalam IPAS-nya sendiri dalam organisasi IPAS ini juga sama terkait dengan gaya yang kita berikan ketika kita loncat dan melemparkan apa batu kecil ya. Selanjutnya yang terakhir tadi kelompok juga. Nah ini menyipet tadi ya dari suku budaya. Ini juga sama. Energi yang diberikan untuk supaya pelurunya sampai ke depannya pas tepat sasaran. Jadi itulah integrasi IPAS dalam pembelajaran yang kita harus dari karifan. Ada pertanyaan dari materi yang sudah kita diskusikan hari ini? Ya silakan, Septi. Kita kan bakalan nanti ke SD ya. Lalu apakah kurikulum saat ini sudah cocok dan bisa mengakomodasi kearifan lokal di SD? Ya, baik, terima kasih bagus sekali pertanyaannya. Kearifan lokal itu tadi kita harus bisa jeli sebagai guru, calon guru teman-teman harus bisa jeli dalam mengidentifikasi kearifan lokal dan mengembangkannya dalam belajar. Contoh misalnya dalam kurikulum semua itu tidak diakomodasi semuanya. Jadi makanya kenapa kita ingin nanti sama siswa mengembangkan buku ajar yang based on kearifan lokal daerah masing-masing. Itu sebagai komplement nanti bukunya sebagai pendamping untuk bentuk kurikulum yang sudah didiskusikan secara nasional. Jadi komplemennya adalah kearifan lokal dari Sunda misalnya. Dan mengembangkan kearifan lokal dari Bugis, mengembangkan kearifan lokal dari Jawa, itu komplement. Jadi bukan tidak belum sesuai ya. Jadi kita sebagai pelengkap. Jadi riset kita nanti sebagai pelengkapnya untuk melengkapi konten pembelajaran based on kearifan lokal. Ya, karena tadi kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi lokal semua dan daerah. Ya, terima kasih. Ya, Bagaimana kearifan lokal ini dapat beradaptasi dengan perubahan zaman? Sementara kan sekarang itu dilihat dari anak-anak yang sudah mulai tidak terbiasa dengan permainan atau dengan permainan yang sudah menjadi ya, baik, pertanyaan bagus dari Monika. Nah, itu menjadi tantangan buat kita. Salah satu caranya adalah menggabungkan antara kearifan lokal dengan perkembangan teknologi saat ini. Contoh misalnya sudah banyak sekali teman-teman kalau teman-teman nanti searching misalnya buka
tinggal. Nah, lewat salah satu mix and match itulah ya, kearifan lokal harus tetap bisa yang penting ya di melawan arus globalisasi yang sedemikian rupa gitu ya. Kita bisa merangkum belajar itu dengan gabungan sistem. Ya nanti silakan teman-teman ketika sudah masuk skripsi misalnya, lakukan penelitian terkait hal tersebut ya, supaya kita ilmu pengetahuan bisa berpakai sampai seterusnya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Monica. Terima kasih teman-teman. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya sudah upload untuk responsi di hari ini. Di situ ada lecture, kemudian ada pilihan ganda dan diskusi. Silakan diisi sampai ke 5 hari ke depan. Nanti saya cek. Saya sudah isi tugas